Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Sulistiawati dengan NIM 201804300045 dari Prodi Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan penelitian saya yang berjudul Analisis Pengaruh Luas Lahan, Produksi, dan Kurs terhadap Ekspor Karet pada tahun 1987 sampai dengan 2018. Indonesia dikenal sebagai suatu negara yang memangku sistem perekonomian terbuka, di mana dalam hal ini Indonesia sangat bergantung pada kegiatan perdagangan internasional sebagai penunjang dalam meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Untuk melakukan kegiatan internasional, pastinya setiap negara memiliki alasan tertentu untuk melaksanakannya. Salah satunya yaitu untuk memperoleh keuntungan dari pertukaran barang maupun jasa. Maka dari itu, untuk saling memenuhi kebutuhan negaranya, serta tidak hanya mengandalkan sumber daya alam dalam negerinya saja, setiap negara saling memberikan barang dari suatu negara yang mempunyai keunggulan komparatif. Sehingga dalam hal ini diperlukannya kegiatan ekspor atau impor sebagai sarana dalam melakukan perdagangan internasional. Indonesia merupakan suatu negara agraris yang memiliki keunggulan ekspor di bidang perkebunan. Dalam sektor perkebunan di Indonesia terdapat berbagai komoditas ekspor, salah satunya yaitu ekspor pada komoditas karet. Komoditas karet merupakan termasuk ke dalam 10 komoditas utama ekspor pada ruang lingkup sektor perkebunan dengan luas area perkebunan yang menempati urutan keempat terbesar di Indonesia, di mana luas lahan pada perkebunan karet lebih besar dibandingkan dengan kelapa sawit dan kakao. Sehingga dalam hal ini komoditas karet memberikan peluang serta tantangan bagi Indonesia dalam melakukan perdagangan internasional. Sebagai salah satu komoditas andalan ekspor dalam sektor perkebunan, ekspor karet berperan cukup penting bagi perekonomian nasional, di mana dengan tingginya tingkat ekspor akan berkontribusi pada sumber pendapatan dan devisa negara. Dengan hal ini, keuntungan yang dihasilkan dapat digunakan sebagai pembangunan sumber daya manusia agar lebih produktif lagi. Selain itu, peran dari ekspor karet yaitu sebagai pendorong dalam pengembangan wilayah dan agroindustri yang diharapkan dapat menciptakan trickle-down effect, karena dalam kegiatan tersebut sangat diharapkan perubahannya dalam kegiatan ekonomi kalangan bawah yang memiliki lingkungan yang lebih sempit. Bersumber dari data Kementerian Pertanian menunjukkan bahwa ekspor karet di Indonesia merupakan penghasil karet terbesar di dunia yang diikuti oleh negara Malaysia dan Thailand. Hal ini dibuktikan dengan terus meningkatnya produksi karet Indonesia di setiap tahunnya. Pada tahun 2018, hasil produksi karet Indonesia mencapai hingga 3,63 juta ton per tahun. Penyumbang hasil produksi karet terbesar di Indonesia yaitu pada Provinsi Sumatera Selatan, di mana Provinsi Sumatera Selatan menghasilkan sebanyak 982.000 ton atau diperkirakan sebesar 27% dari hasil produksi karet nasional. Keberhasilannya dalam ekspor karet Indonesia tidak terlepas dari kendala yang dialami. Beberapa kendala yang dialami yaitu seperti keterbatasannya modal yang digunakan sebagai sarana produksi dan pembelian bibit unggul, rendahnya produktivitas, nilai tukar yang belum stabil, serta kondisi dalam perekonomian dunia yang masih mempengaruhi ekspor karet di Indonesia. Berdasarkan hukum Islam, kegiatan ekspor sama halnya dengan transaksi jual-beli yang merupakan suatu bentuk muamalah antar manusia. Menurut kaidahnya, kegiatan jual-beli diperbolehkan, namun ada juga yang tidak diperbolehkan seperti transaksi jual-beli yang tidak memenuhi rukun dan syarat jual-beli, serta bertentangan dengan syariat dalam agama Islam. Dalam perdagangan internasional, sejak zaman dahulu sudah dilakukan oleh bangsa-bangsa. Hal ini terbukti oleh keberhasilannya perdagangan pada suku Quraisy yang tercantum dalam Quran Surat Al-Quraisy 1-4, di mana dalam surat tersebut dijelaskan bahwa dalam keterbatasannya sumber daya alam dalam negeri, suku Quraisy mampu bermain secara global dalam perdagangan internasional.
Selanjutnya yaitu dapat disimpulkan tujuan dalam penelitian ini diantaranya yaitu yang pertama, untuk mengetahui seberapa besarnya pengaruh luas lahan perkebunan karet terhadap ekspor karet Indonesia pada tahun 1987 sampai dengan 2018. Yang kedua, untuk mengetahui berapa besar pengaruh jumlah produksi karet terhadap ekspor karet Indonesia pada tahun 1987 sampai dengan 2018. Yang terakhir yaitu untuk mengetahui berapa besar pengaruh kurs Indonesia terhadap ekspor karet Indonesia tahun 1987 sampai dengan tahun 2018. Berdasarkan hukum Islam, kegiatan ekspor sama halnya dengan transaksi jual-beli yang merupakan suatu bentuk muamalah antar manusia. Menurut kaidahnya, kegiatan jual-beli diperbolehkan, namun ada juga yang tidak diperbolehkan seperti transaksi jual-beli yang tidak memenuhi rukun dan syarat jual-beli, serta bertentangan dengan syariat dalam agama Islam. Dalam perdagangan internasional, sejak zaman dahulu sudah dilakukan oleh bangsa-bangsa. Hal ini terbukti oleh keberhasilannya perdagangan pada suku Quraisy yang tercantum dalam Quran Surat Al-Quraisy 1-4, di mana dalam surat tersebut dijelaskan bahwa dalam keterbatasannya sumber daya alam dalam negeri, suku Quraisy mampu bermain secara global dalam perdagangan internasional. Kemudian yang selanjutnya yaitu metode penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif, di mana dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan ilmiah. Subjek dalam penelitian ini yaitu meliputi data ekspor yang didapat dari Badan Pusat Statistika yang memberikan informasi berupa data yang berkaitan dengan penelitian ini. Kemudian, teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan sampel jenuh, yang dimana dalam sampel jenuh merupakan sampel yang mewakili populasi dan hanya bisa digunakan jika populasi kurang dari 100, sehingga dalam penelitian ini diperoleh sampel sebanyak 32 data. Pada teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder, yang sudah diolah berdasarkan time series dengan skala tahunan yang bersumber dari website resmi Badan Pusat Statistika. Kemudian, hal ini dikarenakan informasi yang terdapat di website resmi akan lebih lengkap, serta mudah untuk didapat dan juga kemungkinan data yang diperoleh lebih akurat. Selanjutnya yaitu definisi operasional. Dalam penelitian ini, variabel dependen yang digunakan yaitu ekspor karet. Menurut Menkyu 2016, dalam bukunya bahwa ekspor merupakan suatu barang maupun jasa yang diproduksi dalam suatu negara untuk diperdagangkan antar negara yang saling bekerja sama. Sedangkan variabel independen yang digunakan terdiri dari luas lahan sebagai X1, di mana sejumlah lahan yang digunakan sebagai area untuk digarap dan ditanami macam-macam jenis komoditas pertanian atau perkebunan. Lahan yang digunakan dalam penelitian ini memakai semua lahan tanpa memandang status tanah yang diperoleh. Kemudian, produksi sebagai X2, di mana menurut Sofyan Ansori 2001, mendefinisikan bahwa produksi sebagai kegiatan dalam mendistribusikan input menjadi output yang mencakup berbagai aktivitas kegiatan dalam menciptakan suatu barang maupun jasa dan kegiatan lainnya yang mendukung usaha dalam proses produksi. Dan yang terakhir yaitu kurs sebagai X3, yang dimana menurut Menkyu 2007 mendefinisikan bahwa nilai tukar atau kurs sebagai harga dari suatu nilai mata uang yang dipergunakan dalam transaksi perdagangan antar penduduk di setiap negara. Selanjutnya yaitu alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis ECM atau Error Correction Model dengan menggunakan alat pengolah data yaitu program EFUSE 7.0. Program ini berfungsi sebagai penyederhanaan perhitungan dengan metode ekonometrika. Beberapa tahapan yang perlu dilakukan dalam penerapan model ECM ini diantaranya yaitu yang pertama yaitu dengan menguji stasioner, yang kedua yaitu uji kointegrasi, dan yang ketiga yaitu uji analisis ECM. Demikianlah pemaparan dari hasil penelitian saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.